Saya akan sedikit memperkenalkan Universitas di Kubang, Semarang, tempat di mana saya menempuh perkuliahan saat ini. Universitas di Kubang atau Unisbank Semarang merupakan universitas swasta di Semarang yang berbasis teknologi informasi dan komputer. Universitas ini resmi berdiri pada tanggal 15 Mei 1980. Unisbank mempunyai dua kampus, yaitu yang pertama adalah Kampus Kendeng di Jalan Kendeng 5, Bendan Ngisor, Semarang. Yang kedua adalah Kampus Mugas di Jalan Rilomba Juang nomor 1, Semarang. Unisbank mempunyai 4 fakultas, yaitu Fakultas Teknologi Informasi dan Industri, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Hukum dan Bahasa, yang keempat Fakultas Vokasi. Fakultas yang saya Fakultas Ekonomika dan Bisnis mempunyai 4 program studi. Yang pertama, program studi S2 Manajemen, yang kedua, program studi S1 Manajemen, yang ketiga, program studi S1 Akuntansi, dan yang keempat, pendidikan profesi akuntansi. Demikian sedikit perkenalan mengenai Unisbank. Perkenalkan, nama saya Natalia Kusumawati dengan nomor NIM 2005523008. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas di Kubang, Semarang. Saat ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar. Tujuan dari presentasi ini adalah guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Laporan standar merupakan bentuk laporan yang lazim diterbitkan. Laporan standar merupakan laporan yang memuat pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion yang menyatakan bahwa suatu laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material. Di antaranya adalah arus kas dari entitas yang ada, posisi keuangan perusahaan, hasil usaha yang diperoleh, yang dinilai berdasarkan tingkat kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Ada beberapa pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari suatu laporan standar, yaitu yang pertama adalah pengaruh ruang lingkup audit. Yang kedua adalah ketidaksesuaian laporan klien dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang ketiga adalah pengungkapan yang tidak memadai. Yang keempat, keraguan yang substansial mengenai status kelangsungan usaha. Yang kelima, pendapat yang sebagian didasarkan atas laporan dari auditor lain. Dalam suatu audit yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, auditor dapat melaksanakan semua prosedur audit yang dianggap perlu dalam situasi yang bersangkutan. Dari prosedur-prosedur ini, auditor diharapkan akan mendapatkan bukti-bukti yang kompeten yang mencukupi sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas suatu laporan keuangan. Apabila auditor tidak dapat melaksanakan prosedur yang diperlukan atau prosedur tidak memberikan bukti yang cukup, auditor dikatakan mempunyai pembatasan ruang lingkup. Pembatasan ruang lingkup dapat berasal dari berbagai situasi atau yang ditentukan oleh klien. Berikut ini saya akan memberikan contoh-contoh dari kedua hal tersebut. Yang pertama adalah contoh pembatasan ruang lingkup yang diajukan oleh klien adalah penolakan untuk yang pertama, memperkenankan konfirmasi piutang.
Lalu yang kedua, menandatangani surat representasi klien. Yang ketiga, memberi auditor akses ke catatan Dewan Komisaris. Lalu yang kedua adalah contoh pembatasan ruang lingkup yang berasal dari berbagai situasi. Yang pertama adalah penetapan waktu prosedur, yaitu seperti perjanjian yang terlalu lambat untuk dapat melakukan prosedur yang dianggap perlu dalam situasi-situasi itu. Yang kedua adalah catatan klien yang tidak memadai. Auditor yang diminta mengaudit suatu laporan keuangan dasar seperti neraca, tetapi bukan yang lainnya. Penugasan seperti itu tidak melibatkan pembatasan ruang lingkup selama auditor dapat menerapkan semua prosedur yang dianggap perlu dalam situasi tersebut. Sebaliknya, jenis penugasan ini melibatkan tujuan pelaporan yang terbatas. Seperti saya telah jelaskan tadi di awal, pembatasan ruang lingkup mengharuskan auditor untuk menyatakan pendapat, baik pendapat wajar dengan pengecualian atau penolakan memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat yang tepat tergantung pada sifat dan besarnya pengaruh potensial dari hal-hal yang dipertanyakan dan signifikansinya terhadap laporan keuangan. Jika pengaruh potensialnya berkaitan dengan banyak pos laporan keuangan, maka signifikansinya mungkin akan lebih besar daripada jika hanya sejumlah pos yang terbatas terlibat. Pengaruhnya terhadap laporan auditor tergantung pada jenis pendapat yang dinyatakan. Apabila auditor memberikan pendapat dengan pengecualian, maka auditor harus melakukan yang pertama, menunjukkan pembatasan ruang lingkup dalam paragraf ruang lingkup. Yang kedua, memberikan alasan substantif untuk pembatasan itu dalam paragraf penjelasan. Yang ketiga, menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian pada paragraf pendapat dengan referensi ke paragraf penjelasan. Apabila auditor menyatakan penolakan memberi pendapat, maka auditor harus melakukan yang pertama, memodifikasi paragraf pendahuluan. Yang kedua, meniadakan paragraf ruang lingkup. Yang ketiga, menyertakan paragraf penjelasan setelah paragraf pendahuluan yang menjelaskan alasan-alasan penolakan memberi pendapat. Yang keempat, paragraf ketiga dan kesimpulan berisi penolakan memberikan pendapat. Standar akuntansi keuangan atau yang biasa disebut dan disingkat SAK merupakan sebuah metode atau format yang digunakan untuk menyajikan informasi laporan keuangan suatu kegiatan bisnis di entitas. Umumnya, sistem ini memiliki bentuk berupa pernyataan atau dokumen, sehingga tak jarang disingkat menjadi PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Dengan adanya standar ini, laporan keuangan apapun yang dibuat, terlepas dari jenis perusahaan atau bisnis yang membuat laporan keuangan tersebut, dapat disusun secara seragam. Selain untuk kemudahan pelaku usaha itu sendiri, adanya dokumen atau pedoman SAK juga memungkinkan auditor untuk melakukan berbagai
jenis audit sesuai dengan kebutuhan. Auditor tak perlu lagi mempelajari setiap bentuk atau format laporan keuangan yang ada karena seluruh laporan keuangan tersebut sudah disusun secara seragam. Berikut ini keempat format atau bentuk dari standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah pernyataan standar akuntansi keuangan dan International Financial Report Standard. Pernyataan standar akuntansi keuangan dan International Financial Report merupakan dua entitas yang menjadi kesatuan. PSAK sendiri adalah standar yang pada tahun 2012 lalu ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Sementara IFRS merupakan standar yang digunakan oleh International Federation of Accountants, di mana Indonesia terdaftar sebagai negara anggota di dalamnya. Selain menggunakan PSAK, Indonesia juga harus menggunakan IFRS karena format laporan dalam International Financial Report Standard inilah yang nantinya digunakan secara umum oleh negara-negara yang terdaftar sebagai anggota International Federation of Accountants. Jadi, dengan adanya standar yang berlaku secara internasional ini, pelaku usaha tidak perlu takut akan mengalami kebingungan ketika harus mempelajari laporan keuangan dari rekan bisnis maupun penyandang dana yang dari luar negeri, karena sudah ada format yang sama yang bisa digunakan. Tentunya pedoman atau acuan penyusunan ini akan sangat berguna sekali, khususnya bagi pelaku usaha yang bergerak dalam bisnis ekspor maupun impor. Lalu yang kedua adalah standar akuntansi pemerintah atau SAP. Standar akuntansi keuangan pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban uang negara. Lembaga pemerintah pun perlu menyusun laporan keuangan mereka sendiri, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah. Oleh karena itu, berbicara terkait lembaga pemerintahan, kita mengenal laporan keuangan pemerintah pusat dan juga laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk lembaga pemerintahan ini, pedoman yang digunakan adalah standar akuntansi keuangan adalah sebagaimana supaya laporan keuangan yang nantinya disusun oleh lembaga pemerintahan terkait dapat menjamin adanya transparansi, partisipasi, dan juga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang baik. Tanpa adanya standar keuangan yang baku, pemerintah yang kotor dapat melakukan manipulasi laporan keuangan yang seolah-olah terlihat baik, padahal sebenarnya laporan keuangan yang dibuat tersebut tidak dapat menjamin adanya transparansi, partisipasi maupun pengelolaan keuangan dari negara tersebut yang baik. Lalu yang ketiga adalah pernyataan standar akuntansi keuangan syariah. Keberadaan format standar yang baku untuk laporan keuangan syariah ini juga menjadi krusial dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Karena disadari atau tidak, Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas Islam. Dengan kata lain, sistem keuangan syariah yang dipergunakan dalam agama Islam ini juga memiliki peminat yang tidak bisa dibilang kecil. Jadi, PSAK syariah ini menjadi standar akuntansi keuangan yang diperlukan khususnya bagi praktik-praktik bisnis yang menerapkan sistem keuangan syariah. Lalu yang keempat adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik. Standar yang terakhir ini dalam penyusunan laporan keuangan banyak digunakan di Indonesia adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik atau SAK etap. Sesuai dengan namanya, standar yang terakhir ini lebih banyak digunakan atau ditargetkan untuk entitas bisnis yang akuntabilitas publiknya tidak dapat dibilang signifikan
untuk entitas bisnis yang menjadi laporan keuangannya, terbatas bagi tujuan umum maupun penggunaan eksternal. Secara konsep, yang membedakan SAK ETAP dengan standar akuntansi lainnya adalah tidak adanya laporan laba rugi yang disajikan secara komprehensif. Dengan kata lain, dalam laporan keuangan yang disusun dengan standar ini, sejumlah penilaian keuangan yang dilakukan memiliki batasan-batasan yang lebih besar. Materi kedua adalah ketidaksesuaian laporan klien dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Apabila auditor sepakat bahwa karena keadaan yang tidak biasa, ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang dirumuskan diperlukan untuk menjaga agar laporan keuangan klien tidak menyesatkan, maka laporan standar dengan bahasa penjelasan akan diterbitkan. Apabila laporan keuangan klien mengandung ketidaksesuaian dengan standar akuntansi keuangan atau SAK, maka auditor harus menyatakan pendapat. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Secara khusus, laporan standar dengan bahasa penjelasan berisi: yang pertama, paragraf pendahuluan dan ruang lingkup. Yang kedua, suatu paragraf penjelasan sebelum paragraf pendapat yang menjelaskan situasi dan menyatakan bahwa penggunaan prinsip alternatif dapat dibenarkan. Yang ketiga, suatu pendapat wajar tanpa pengecualian dalam pendapat standar. Lalu yang kedua adalah pendapat wajar dengan pengecualian. Apabila pendapat wajar dengan pengecualian ini diterbitkan, maka auditor harus: yang pertama, mengungkapkan dalam paragraf penjelasan sebelum paragraf pendapat semua alasan substantif atas pendapat itu. Yang kedua, mengungkapkan dalam paragraf penjelasan pengaruh utama dari hal pokok yang menjadi pengecualian terhadap posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas, jika dapat diterapkan. Namun, jika tidak dapat diterapkan, maka laporan itu juga harus menyatakan hal tersebut. Yang ketiga, memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam paragraf pendapat dengan referensi ke paragraf penjelasan. Yang ketiga adalah pendapat tidak wajar. Pengaruh penerbitan pendapat tidak wajar ini adalah: yang pertama, paragraf penjelasan harus menunjukkan alasan substantif pemberian pendapat tidak wajar dan pengaruh utama dari hal yang menjadi pokok pendapat tidak wajar. Yang kedua, paragraf pendapat harus menyatakan bahwa karena pengaruh hal-hal yang diuraikan dalam paragraf penjelasan, maka laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar. Sebagian besar ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau biasanya di Indonesia adalah standar akuntansi keuangan atau SAK, dan dirumuskan lainnya yang akan mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan, menghasilkan penerbitan
baik pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar yang sudah saya sebutkan tadi. Dalam memutuskan pendapat yang tepat, auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti besar jumlah mata uang dari pengaruh itu, signifikansi pos itu bagi klien, penyebaran salah saji, untuk contohnya yaitu jumlah pos laporan yang dipengaruhi, dan pengaruh salah saji terhadap laporan secara keseluruhan. Pendapat tidak wajar biasanya hanya terjadi bila ketidaksesuaian dengan standar akuntansi keuangan atau SAK mempunyai pengaruh yang sangat material terhadap laporan keuangan. Materi ketiga adalah pengungkapan yang tidak memadai. Jika laporan keuangan dan catatan yang menyertainya tidak dapat mengungkapkan informasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK, maka laporan itu tidak disajikan dengan wajar. Jika perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang bertujuan menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi, tetapi meniadakan laporan arus kas yang bertalian, maka auditor akan menyimpulkan bahwa peniadaan itu memerlukan pendapat dengan pengecualian. Ada dua peniadaan yang diakui. Yang pertama, auditor tidak diwajibkan untuk menyajikan laporan arus kas apabila laporan itu ditiadakan oleh klien atau informasi segmen yang hilang. Akan tetapi, dalam kedua contoh itu, auditor harus menunjukkan data yang dihilangkan dalam paragraf penjelasan dan menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar atas laporan keuangan. Penyimpangan dari laporan standar auditor dapat dilakukan karena pengungkapan yang tidak memadai tidak sering terjadi. Dalam kebanyakan kasus, karena data yang diperlukan akan diungkapkan dalam laporan standar auditor, maka manajemen biasanya lebih suka membuat pengungkapan yang memungkinkan laporan standar audit dibuat. Materi keempat adalah keraguan yang substansial mengenai status kelangsungan usaha. Saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai betapa pentingnya kelangsungan usaha pada suatu perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan berhasil ketika perusahaan tersebut memperoleh laba yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan adanya laba yang terus dihasilkan oleh perusahaan di setiap tahunnya, maka perusahaan akan tetap terus beroperasi. Kelangsungan perusahaan untuk terus beroperasi tergantung dari kinerja perusahaan yang diatur oleh manajemen perusahaan. Kelangsungan usaha suatu perusahaan disebut dengan going concern. Dengan adanya going concern, maka suatu badan usaha dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu yang panjang. Kelangsungan usaha atau going concern adalah kesangsian besar tentang kelangsungan hidup berkaitan
dengan ketidakmampuan perusahaan klien untuk memenuhi kewajibannya yang akan segera jatuh tempo. Karena klien tidak memiliki aset yang digunakan dalam proses kegiatan normal perusahaan dalam jumlah yang cukup untuk membayar utang. Salah satu hal yang penting bagi pemangku kepentingan atau stakeholder, terutama investor, itu kelangsungan usaha atau going concern. Investor melakukan aktivitas penanaman modal dalam rangka mendanai perusahaan dan kemudian investor berharap akan mendapat keuntungan dari proses tersebut di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mereka memiliki kepentingan yang besar untuk mendapatkan informasi mengenai kelangsungan usaha perusahaan tersebut, yang mana dapat membantu mereka untuk membuat sebuah keputusan investasi, yaitu dengan terlebih dahulu mengetahui laporan keuangan, karena laporan keuangan sebagaimana disebutkan dalam standar akuntansi keuangan memiliki tujuan umum untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi. Opini audit atas kelangsungan usaha atau going concern merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor independen, di mana auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun setelah laporan keuangan diaudit. Ia harus mempertimbangkan rencana manajemen dalam menghadapi dampak kerugian dari kondisi atau peristiwa tersebut. Auditor bertanggung jawab untuk memperbolehkan bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Apakah terdapat suatu ketidakpastian yang material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam suatu audit, biasanya entitas diasumsikan merupakan perusahaan yang berkelanjutan yang akan terus ada. Meskipun demikian, auditor mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah dalam kenyataannya entitas itu mempunyai kemampuan untuk terus melanjutkan usahanya selama periode waktu yang layak, yaitu melebihi 1 tahun sesudah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit. Biasanya, prosedur audit yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit lainnya harus cukup guna mengidentifikasi kondisi-kondisi dan peristiwa yang bila diperhitungkan secara agregat menunjukkan bahwa ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas tersebut untuk melanjutkan usahanya. Berikut ini saya akan memberikan informasi yang mungkin bertentangan dengan asumsi kelangsungan usaha. Yang pertama adalah tren negatif. Tren negatif ini seperti kerugian operasi yang berulang,
kerugian modal kerja, arus kas negatif dari aktivitas operasi, dan rasio keuangan kunci yang buruk. Yang kedua, petunjuk lain dari kemungkinan kesulitan keuangan, seperti tidak dapat membayar hutang atau perjanjian pinjaman, penundaan pembayaran dividen, merestrukturisasi utang, dan ketidaktaatan terhadap persyaratan modal dasar. Lalu yang ketiga, masalah internal, yaitu seperti penghentian kerja, ketergantungan yang besar pada keberhasilan proyek tertentu, dan komitmen jangka panjang yang tidak ekonomis. Lalu yang keempat, masalah eksternal, seperti kerugian pada franchise atau waralaba yang penting. Lalu kerugian yang tidak diasuransikan dari gempa bumi atau banjir. Auditor diisyaratkan untuk memperhatikan rencana manajemen guna menghadapi pengaruh buruk dari kondisi-kondisi dan peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi tersebut, yaitu informasi yang bertentangan dengan kelangsungan usaha. Manajemen mungkin bisa merencanakan untuk yang pertama, melepas aktiva, lalu meminjam uang atau merestrukturisasi utang. Yang ketiga, mengurangi atau menangguhkan pengeluaran. Dan yang keempat, bisa juga meningkatkan ekuitas kepemilikan. Akibat dari pembatasan tersebut terhadap laporan audit adalah pemberian pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengungkapan entitas dalam laporan keuangan tidak memadai, maka laporan itu tidak menyajikan secara wajar. Maka auditor harus menyatakan baik pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar yang mencakup pengungkapan informatif. Di samping itu, laporan auditor juga harus berisi paragraf penjelasan yang menguraikan situasi tersebut dan jika memungkinkan, pengungkapan yang diperlukan untuk kewajaran penyajian harus dibuat. Selanjutnya adalah materi 5. Pendapat yang sebagian didasarkan atas laporan audit dari auditor lain. Apabila klien mempunyai satu atau lebih anak perusahaan, divisi atau cabang, maka klien itu mungkin perlu menugaskan lebih dari satu kantor akuntan untuk berpartisipasi dalam audit. Apabila 2 atau lebih kantor akuntan terlibat dalam suatu audit, maka satu kantor harus menjadi auditor utama. Keputusan ini harus didasarkan pada faktor-faktor seperti jumlah relatif dan signifikansi pekerjaan yang akan dilakukan serta luas pengetahuan perusahaan atas keseluruhan laporan. Auditor utama kemudian harus memutuskan apakah bersedia untuk tidak memikul tanggung jawab atas pekerjaan auditor lain sejauh hal itu berkaitan dengan laporan klien secara keseluruhan. Jika auditor utama menerima tanggung jawab ini, maka
Tidak ada referensi yang harus dibuat dalam laporan audit atas pemeriksaan auditor lain. Akan tetapi, jika auditor utama tidak bersedia memikul tanggung jawab ini, maka standar pelaporan keempat mengharuskan referensi dilakukan ke auditor lain dalam laporan auditor. Tindakan tersebut diperlukan untuk menunjukkan pembagian tanggung jawab di antara kedua auditor, baik pekerjaan audit maupun pernyataan pendapat atas laporan keuangan. Jika auditor utama dapat memperoleh kepuasan mengenai independensi dan reputasi profesional dari auditor lain, serta ruang lingkup dan mutu pemeriksaan auditor lain, maka referensi ke auditor lain biasanya tidak dilakukan. Berikut ini kondisi-kondisi yang memungkinkan auditor utama untuk tidak membuat referensi. Apabila auditor lain adalah kantor asosiasi atau koresponden yang pekerjaannya telah diketahui dengan baik oleh auditor utama. Yang kedua, pekerjaan tersebut telah dilaksanakan di bawah bimbingan dan kendali auditor utama. Lalu yang ketiga, auditor utama mereview program audit dan kertas kerja auditor lain. Auditor utama juga dapat memutuskan untuk membuat referensi apabila bagian dari laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor lain bersifat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Suatu laporan audit standar akan dikeluarkan jika auditor utama memutuskan untuk tidak membuat referensi ke auditor lain. Menyebutkan auditor lain dalam kasus tersebut adalah tidak tepat, karena auditor utama memikul tanggung jawab penuh atas audit dan pendapat yang diberikan. Apabila auditor memutuskan untuk membuat referensi ke auditor lain, laporan itu harus menunjukkan secara jelas pembagian tanggung jawab yang ada di antara para auditor. Ini dicapai dengan perubahan-perubahan berikut dalam laporan. Yang pertama, dalam paragraf pendahuluan, besarnya bagian laporan keuangan yang diaudit oleh auditor harus ditunjukkan. Yang kedua, dalam paragraf ruang lingkup, laporan auditor lain harus dimasukkan dalam sumber dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat. Yang ketiga, dalam paragraf pendapat, referensi harus dibuat pada laporan auditor lain. Auditor utama diharuskan menurut keputusan ini untuk mengajukan pertanyaan mengenai reputasi profesional auditor lain dan memperoleh representasi dari auditor lain bahwa ia independen terhadap klien. Perubahan ini tidak menghasilkan laporan 4 paragraf atau pendapat wajar dengan pengecualian.
referensi ke auditor lain dalam paragraf pendapat hanya menunjukkan tanggung jawab yang terpisah di antara para auditor. Jika auditor utama menyimpulkan bahwa pengendalian tidak dapat diberikan pada pekerjaan auditor lain dan pekerjaan yang dilakukan oleh auditor lain bersifat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, maka berarti ada pembatasan ruang lingkup. Dalam kasus demikian, pendapat wajar dengan pengecualian atau penolakan memberikan pendapat harus diberikan. Suatu pendapat wajar dengan pengecualian juga dapat diberikan oleh auditor utama bila laporan auditor lain atas bagian yang signifikan dari laporan keuangan memuat pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian.